Dalam video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita memahami karakter anak dilihat dari umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita banyak nikmat. Yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat mengikuti kajian yang ada di channel ini. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada tabi'in yang mana rela mengorbankan harta jiwa dan agar agama Islam sampai saat ini. Amma ba'du. Teman-temanku semua dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawaddah, Warahmah sampai surga insyaallah. Dalam video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita memahami karakter anak dilihat dari umurnya. Teman-temanku semua dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Dalam kajian YouTube yang sebelumnya kita banyak sudah menjelaskan tentang perkara anak, yang tentunya kita ketahui bahwa anak itu tergantung dari pendidikan orang tuanya. Maka yang harus kita perbaiki, kita jangan sampai kita ketika diamanahi oleh Allah kemudian melepas semua melepas tanggung jawabnya, misalkan ke lembaga sekolah baik itu formal maupun non formal tapi tetap peran orang tua ini sangat penting mempengaruhi karakter nantinya juga akan mempengaruhi kesuksesan anak juga. Kita ketahui di kajian yang sebelumnya dalam hadis Rasulullah SAW dia mengatakan kullu mauludin ila yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fa ababuhu yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Tergantung bapaknya lah yang akan menjadikan dia sebagai Nasrani, Yahudi atau Majusi. Artinya ada peran orang tua di situ. Kemudian kita ketahui juga dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas dari seorang ayah itu sangat berat. Karena dia akan menjadi pemimpin dan kepemimpinannya akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang perkara anak adalah aset dunia dan akhirat. Yang mana kita ketahui kalau kita di dunia kita bisa menjadikan anak itu membanggakan kita dan itu memang fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ingin sukses di dunia juga. Minimal tidak kelaparan. Syukur-syukur memang kita secara manusiawi ingin mempunyai mungkin kendaraan mobil, rumah yang besar kemudian juga istri yang terawat dan yang lain itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah menjadi istilahnya sifat alami seorang manusia. Tentunya bukan hanya aset di dunia saja. Itu juga akan menjadi aset di akhirat kelak. Yang pernah kita bahas di video sebelumnya, dari hadis Abu Hurairah mengatakan bahwasanya idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi setiap Adam, nama anak Adam atau mungkin kita sebagai manusia ketika sudah meninggal maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang salah satunya doa anak yang soleh, itu juga sangat membantu.
Dan juga ada beberapa mungkin ketika anaknya kita sukses di dunia, akhirnya kita diberikan apa istilahnya ya, ada kita menyumbangkan sedekah jariah untuk atas nama kita, itu juga menjadi aset kita. Ya. Kemudian kita juga membahas tentang anak lebih cenderung ingin diperhatikan, ya. Jadi kalau untuk anak 0 sampai ya mungkin umur sekitar SD itu hanya ingin diperhatikan. Makanya ketika orang tua pulang, terutama ayah ya, misalkan melihat anak kok gendong-gendong terus kalau misalkan manggil-manggil, atau mungkin ketika orang tuanya atau yang terutama ayah ya kadang pulang, ayah pulang ya. Kenapa? Karena dia senang dengan adanya orang tua. Ya, dan ketika misalkan jangan heran juga Bapak Ibu ketika ada tamu anak rewel. Ya kan? Itu juga kadang terjadi seperti itu. Ketika nggak ada tamu dia santai-santai saja. Tapi ketika ada tamu ternyata anak mulai tuh ya ributnya, ya manggil-manggil kita. Ya itulah memang sifat alami dari anak usia 0 sampai ya minimal SD ya. Taib itu mungkin reviewnya kita sudah istilahnya membahas kemarin, dan sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita memahami anak ya di usia SMA, SMP dan SMA. Teman-temanku ya bahwa SMP dan SMA ini adalah masa-masa yang mana disebut masa remaja. Dan kita ketahui kalau masa remaja ini yang harus kita ketahui adalah anak mencari jati dirinya. Ya. Dalam anak umur masuk SMP sederajat, MTS atau apapun ya, ini awal masa remaja. Jadi perpindahan antara anak-anak menuju remaja. Sedangkan kalau umurnya sudah masuk sekolah SMA itu lebih kepada dari masa remaja yang menuju dewasa. Nah, ini adalah sangat menentukan ya, karena ketika anak tadi ya golden age ya, mungkin sangat-sangat ketika kita mengajarkan sesuatu ya di anak itu akan langsung meniru. Maka ketika dia mendengarkan surah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, maka anak pun akan menirukannya. Kalau untuk anak SMP SMA ini lebih kepada apa nih? Garis bawahi ya. Kalau tadi SD itu cenderung ingin diperhatikan. Kalau untuk anak SMP, anak kita yang SMP atau SMA itu yang paling dominan adalah ingin ada telinga yang mendengarkan. Ya. Jadi ini ya, terus garis bawahi dulu bahwa anak di usia SMP dan SMA itu ingin ya ada telinga yang mendengarkan. Artinya pingin ada teman curhat. Ya. Karena memang fitrahnya ya secara psikologis anak SMP SMA itu seperti itu ya teman-teman, bahwasanya kalau misalkan dia tidak mendapatkan telinga yang bisa mendengarkan di dalam rumah, maka dia akan mencari telinga. Mungkin bahasa kasar kita, tapi nggak dijewer gitu juga ya. Artinya mencari telinga gini adalah mencari teman yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Kalau misalkan anak dia itu perempuan ya mungkin agak rumit ya ketika dia mau keluar ya. Tapi kalau anak laki-laki ini makanya sering terkadang kita mempunyai anak beberapa kasus itu anak SMP mungkin SMA, kenapa ya anak saya lebih betah di luar. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita sebagai orang tua belum bisa menjadi orang tua yang mendengarkan keluh kesahnya. Nah, kalau misalkan tidak mendengar keluh kesahnya, ya dia akan nggak nyari keluar temannya. Ya kalau misalkan temannya baik ya, temannya juga mungkin mengajak kepada ibadah, mengajak ke masjid, kegiatan-kegiatan sosial, alhamdulillah itu berkah. Tapi terkadang ketika anak ya mencari keluar ya, mungkin berteman dengan anak-anak yang kurang baik ya, mungkin juga dia lebih suka main games atau mungkin suka bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, ini adalah ujian bagi orang tuanya.
Lalu apa saja yang menyebabkan si anak itu kadang tidak mau mendengarkan atau mungkin tidak betah juga ya, selain dari telinga yang tidak mendengarkan ya, ada beberapa masalah-masalah remaja. Ya. Seperti halnya yang pertama bisa dibanding-bandingkan. Ini yang paling sering. Kemudian juga tidak dihargai, ini sama juga. Ya, kalau dibanding-bandingkan ya sudah jelas lah. Kamu kok nggak kasih kakak kamu? Kamu kok nggak kayak adik kamu? Kamu kok nggak seperti si fulan, si fulan? Ini adalah karakter orang tua yang memang ya kita sebagai orang tua itu istilahnya ingin memberikan motivasi kepada anak. Tapi karena anak kadang menerimanya dengan negatif, maka justru bukannya menjadikan motivasi, malah menjadikan minder. Ya. Kalau sudah minder nanti jadi pendiam atau mungkin dia lelah dan yang lainnya, ini baru akan muncul masalah-masalah yang lainnya. Kemudian juga tidak dihargai. Ya, ini sudah dibahas juga ya dalam video sebelumnya. Anak sedikit banyaknya kita disuruh dia mau, ucapkanlah terima kasih. Ucapkanlah terima kasih. Hanya terima kasih juga sudah cukup. Tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa mengeluarkan kata-kata yang bisa menjadi sakit hati anak. Ini kita sebagai orang tua harus memahami itu. Karena ketika misalkan tadi ya dibanding-bandingkan kemudian tidak dihargai, maka secara psikologis akan menyebabkan si anak tidak mau disuruh. Ya, kemudian juga mungkin dia lebih mengurung di dalam kamar dengan handphonenya atau lebih sering main keluar rumah dengan teman-temannya. Ini adalah hasil dari pendidikan kita. Kalau kita tidak memahami anak kita yang di umur SMP ataupun SMA. Ya, kemudian beberapa contoh kasus yang sudah saya tangani. Yang salah satunya ada salah satu orang ya di suatu daerah, saya tidak bisa sebutkan daerahnya. Dia seorang perempuan yang mempunyai karakter. Kata orang tuanya dia itu anak yang polos. Kata orang tuanya dia anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi terkadang orang tua kaget gitu. Orang tua itu kaget mendengar bahwa anaknya terlibat kasus mabuk. Jadi kebiasaan anaknya ini mabuk suatu produk lah ya. Jadi kalau diminum banyak obat, dia jadi mabuk, dan itu terjadi berkali-kali. Nah, ketika saya datang ke keluarga itu, ya saya pun melihat ternyata memang anaknya tidak yang dibayangkan gitu. Anaknya baik, anaknya juga sopan ya. Tapi ternyata ketika kita sudah gali lebih dalam lagi, ternyata si anak bercurhat kepada saya. Dia kadang kalau misalkan melakukan hal itu awal mulanya memang karena tidak tahan mendengar ibunya membanding-bandingkan dengan anak tetangganya yang pintar dalam hal istilahnya pendidikan. Jadi nilainya gede terus ya, sedangkan dia nilainya tidak bisa. Akhirnya dia dibanding-bandingkan, tapi anaknya malah berpikir negatif, malah capek lah. Akhirnya dia bersama teman-teman ya ikut mabuk juga. Nauzubillah. Alhamdulillah sudah diterapi oleh saya. Kemudian ada juga yang anak laki-laki, ini bukan perempuan ya, laki-laki yang memang umurnya sudah masuk SMA. Secara akademis memang dia sudah masuk. Kemarin saya lihat dia itu pengetesan hafalan 10 juz. Ya, 10 juz Al-Qur'an, subhanallah. Tapi kenapa kok setelah itu si anak itu lebih suka main di luar, main dengan PS-nya, dengan teman-temannya. Ya, ternyata ketika saya sudah teliti lebih dalam lagi, si anak ini suka istilahnya orang tuanya cerewet, ya. Orang tuanya cerewet sehingga anak lelah, akhirnya lebih mencari sesuatu yang membuat dia tenang. Ya, ini adalah contoh kasus. Dan ketika saya nasihati orang tuanya, ibu mau nggak anaknya berubah? Ya, mau nggak anaknya berubah? Ya, ibunya mengatakan, ya mau lah Ustadz.
Ya, saya menyuruh ibu itu untuk mendiamkan anaknya, tidak ada nasihat. Nasihat itu bukan istilahnya yang harus diucapkan ya. Terkadang nasihat dengan tingkah laku kita juga termasuk nasihat buat anak. Nasihat itu saya mengatakan, ibu biarkan anak tenang dulu. Kalau sudah tenang baru ibu masuk, insya Allah mudah. Ya, walaupun agak kurang yakin ya orang tua itu, tapi saya yakinkan. Dan qadarullah ibunya ya atau pasien yang saya tangani itu 1 pekan tidak ngomongin anak. Ya, tidak nasihat, tidak merintah, tidak apa, biarkan dulu karena hatinya biar tenang. Kemudian ketika sudah tenang tetap ya nanya mau makan apa ya, itu tetap ditanya. Tapi untuk masalah sholat ataupun apa didiamkan dulu ya. Bukan jadi tidak mendidik anak, bukan, tapi ini adalah sarana untuk mengobati dulu. Ya, seperti halnya kadang kita sakit ya, kalau misalkan kita suruh kerja berat, ya tidak bisa karena dia sakit. Nah, begitu juga dengan anak ini ya. Ketika anaknya sakit, ya jangan sampai sakit hatinya itu lebih dalam lagi. Makanya kita biarkan dia untuk hatinya terobati, sehingga ketika hatinya sudah terobati, semua penyakit hatinya kepada orang tuanya sudah hilang, barulah nasihat-nasihat bisa dilakukan di situ. Ya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara ya kita sebagai orang tua dari cerita tadi di atas tadi ya, terapi-terapi yang bisa kita lakukan kepada anak kita yang mungkin nanti berguna untuk ayah ibu yang mempunyai anak SMP dan SMA. Yang pertama tentunya bersihkan hati. Atau mungkin saya selalu sebutnya terapi hati. Dan itu bisa teman-teman tonton ya di video terapi hati ya yang bisa dicari ya di channel ini, yaitu terapi hati. Silakan itu dipelajari. Agar apa? Ketika hati tenang, ketika berhadapan dengan anak pun rasanya tidak ingin emosi. Insya Allah coba ya, silakan ditonton YouTube-nya, yaitu terapi hati. Kemudian berhenti untuk menyuruh tadi ya. Jadi kita nyuruh itu jangan dilanjutkan dulu, seminggu dulu kita coba. Ya, jadi nasihat itu tidak hanya sekedar omongan, tapi sifat dan perilaku kita juga itu termasuk nasihat. Dan tadi kita mendiamkan anak bukan istilahnya menelantarkan anak, bukan. Tapi ini proses penyembuhan. Kemudian yang tentunya yang ketiga adalah menterapi anaknya dengan doa atau ruqyah, yaitu dengan baca ayat Al-Quran, Al-Fatihah atau apa. Niatkan untuk perubahan anak. Niatkan untuk perubahan anak dan kita yakinkan apa yang kita doakan akan Allah kabulkan. Itu harus seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum paham tentang perkara menterapi, ruqyah mandiri atau meruqyah ke orang lain, silakan juga ditonton di channel YouTube Ruqyah Syariahnya ya. Tata cara Ruqyah Syariah bisa ditonton di channel ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang tua harus bisa menjadi contoh. Orang tua harus bisa menjadi contoh yang harusnya seperti apa? Ya, kita ketika menyuruh anak kita untuk sholat, kita yang harus sholatnya lebih giat. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi hafal Al-Quran, maka minimal kita sebagai orang tua juga harus baca Al-Quran. Karena kalau misalkan kita hanya menyuruh, jadi seperti atasan dan bawahan, bukan dengan orang tua dan teman. Ya, karena sekali lagi anak SMP dan SMA ini kalau misalkan sudah terobati hatinya, ngobrol, membuka percakapan, kemudian nanya ini dan itu, insya Allah akan lancar dan mudah-mudahan nantinya ketika nasihat-nasihat kita pun akan didengar oleh anak. Ya, teman-temanku, semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ke nomor yang tertera di keterangan. Dan bagi teman-teman juga yang ingin mengetahui tentang perkara pengobatan atau tentang keluarga atau tentang karir, ingin bikin video apa sih atau mungkin ingin mengetahui apa, silakan bisa komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kedepannya akan kita share ya permintaan dari teman-teman tentang perihal yang tadi kita sampaikan. Dan jangan lupa untuk membangun channel ini ya, like dan subscribe video ini. Semoga channel ini juga bisa bermanfaat dan teman-teman yang sudah menjadi subscribe, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal jariah yang tidak akan terputus.
Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.